Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Curoli Production. Video ini dibuat hanya untuk menambah wawasan kebudayaan supaya generasi muda juga tahu tentang budaya Bugis yang berbentuk puisi lama yang berupa mantra. Jenis-jenis mantra suku Bugis bagian 2. Mantra adalah jenis puisi lama yang sering dilafalkan orang zaman dulu bahkan sampai saat ini untuk tujuan tertentu. Secara umum, mantra dapat dibagi ke dalam beberapa jenis mantra berdasarkan pelafalannya, yaitu mantra adat istiadat, mantra untuk pengobatan, mantra untuk pelindung diri, dan mantra pengasihan. Jenis dan struktur mantra adat istiadat. Mantra adat istiadat adalah mantra yang digunakan dalam kegiatan adat sehari-hari yang sudah menjadi kebiasaan secara turun-temurun. Adapun contoh mantra adat istiadat yaitu 1. Mantra Patetobola, yaitu mantra mendirikan rumah. Bacaannya salam 3 kali. Kung asat tengah-tengah mutanai, ikung asat tengah-tengah mutawe, Nabi Adam kaiko. Mantra ini dibacakan ke tanah sebelum menggali untuk mendirikan tiang pertama. Mantra membangun rumah atau mantra Patetobola adalah mantra yang digunakan untuk mendirikan rumah bagi suku Bugis. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Bugis dan juga terdapat bahasa Arab. Pencampuran bahasa ini membuktikan bahwa adanya pengaruh agama Islam terhadap mantra Bugis karena masyarakat Bugis memang mayoritas beragama Islam karena pada kalimat pertama terdapat kata salam. Pada kalimat kedua, bermakna bahwa suku Bugis memberikan nama tanah dengan nama Ukung dengan tujuan tanah itu mempunyai sebutan. Mengenal nama tanah bagi suku Bugis merupakan sesuatu yang langka dan tidak diketahui oleh orang banyak dan hanya orang tertentu yang mengetahuinya. Pada kalimat ketiga, bermakna bahwa nama lain dari manusia sesungguhnya adalah Ikung. Pada kalimat keempat, Nabi Adam Kaiko bermakna bahwa Nabi Adam yang menggali tanah. Nama Nabi Adam digunakan sebagai sandaran agar mendapat berkah dari mantra tersebut. Dipercaya dengan menyebut namanya, disitulah terletak kekuatan mantra. Kedua, mantra Matarodoi, mantra untuk menyimpan uang. Arsa kursiya asat tengah-tengah mudoye, alipukna Allah Ta'ala taruko on romo de on romarademu moli manangi rangamu maigai. Mantra ini dibacakan pada saat menyimpan uang di dalam kempo, yaitu sebutan tempat uang dalam suku Bugis yang terbuat dari besi berbentuk celengan. Pada kalimat pertama, arsa kursia nama sungguhnya uang ini merupakan nama hakikat dari uang dan merupakan unsur sugesti dari mantra ini. Pada kalimat kedua, kalimat alif Allah yaitu dipercayai sebagai sesuatu yang kuat dan lurus berdiri untuk menyimpan uang dengan harapan uang yang disimpan digunakan untuk sesuatu yang baik. Pada kalimat ketiga, bermakna bahwa tempat uang merupakan tempat yang tenang agar uang yang disimpan tidak diambil lagi untuk digunakan untuk keperluan yang bukan tujuan dari menyimpan uang tersebut. Misalnya, uang itu disimpan untuk niat naik haji, maka uang tersebut tidak akan diambil untuk keperluan yang lain. Pada kalimat keempat dan kalimat kelima yaitu walimana ngiragamu maega bermaksud agar uang yang disimpan bisa bertambah banyak. Ketiga, Pabura Perakan, mantra obat kunyang. Bismillahirrahmanirrahim. Peta-peta tepek tahu. Waniara ko wala Pabura Perakan, ampam parangan coy cereng. A, I, U. Mantra ini dibacakan pada 7 butir beras dan 7 potongan kecil kunyit kemudian dimasukkan ke dalam air sambil membaca mantra tersebut. Setelah dibaca, kemudian air diminumkan dan diusapkan di bagian perut. Pabura Perakan adalah mantra yang digunakan untuk mengobati orang yang sakit akibat ulah kunyang dan sejenisnya. Makna mantra ini yaitu meminta agar segala sesuatu yang menegur dan yang mengikuti orang sakit itu menjauh pergi dari tubuh orang yang sakit. Pada kalimat pertama, mengucap Bismillah merupakan unsur pembuka. Bismillah merupakan berkah agar membaca mantra ini dimudahkan dan meminta izin kepada Allah. Pada kalimat kedua, merupakan unsur sugesti. Kalimat ini bermakna bahwa kunyang itu kadang terlihat dan kadang tidak terlihat, jadi digunakan mantra ini. Pada kalimat ketiga, keempat dan kelima adalah niat dan tujuan untuk mengobati penyakit yang diderita oleh orang lain agar diberikan kesembuhan. Pada kalimat keenam bermakna sebagai perisai dari mantra ini. Diyakini bahwa disitulah letak kekuatan mantranya. Keempat, Pabura Petaplose Dilasa, mantra mengobati 41 jenis penyakit.
Bismillahirrahmanirrahim. Ata kak boleh rupang Allah Ta'ala. Ummak kak boleh Nabi Muhammad. Mata atinna Nabi Muhammad wala pabura. Sebut nama penyakit dan nama orang. Upasiala micu putena Allah Ta'ala. Berakak la ilaha illallah. Mantra ini digunakan untuk mengobati 41 macam jenis penyakit seperti sakit gigi, sakit kepala, sakit perut, dan sebagainya. Caranya dengan meletakkan jari tengah dan ibu jari ke langit-langit sambil membaca mantra. Setelah selesai membaca mantra, usapkan ke bagian yang sakit. Mantra ini adalah untuk mengobati 41 macam jenis penyakit. Pada kalimat pertama, mengucap bismillah merupakan unsur pembuka. Bismillah merupakan berkah agar pembaca mantra ini dimudahkan dan meminta izin kepada Allah. Pada kalimat kedua dan ketiga merupakan simbol dari mantra ini. Dengan menyebut nama Allah dan Nabi Muhammad dipercaya disitulah letak kekuatan dan khasiat mantra dan berkah dari mantra ini. Pada kalimat keempat dan kelima bermakna bahwa mata hati Nabi Muhammad merupakan media yang dianggap sebagai sesuatu yang suci dan beliau merupakan orang yang menerima wahyu dari Allah. Sedangkan Allah Ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Tanpa ridho Allah, apapun yang dilakukan tidak akan terjadi. Pada kalimat keenam atau kelima, penutup bermakna bahwa apa yang dilakukan semua itu berkat Allah dan berharap agar penyakit yang diderita diangkat oleh Allah Ta'ala. Kelima, pangobi tauripoji, mantra memanggil kekasih. Angin lau angin rewa, matupu sepe-sepe, peletukan nga udah nikuk lorianu. Dari ko matinroy tendurang nga, dari ko moto iya bisa nga, dari ko teya ilau, iya palau. Mantra ini ditujukan untuk kekasih, dibaca pada saat petang di depan pintu. Mantra ini merupakan mantra untuk memanggil sang kekasih. Mantra ini memiliki kesamaan dengan mantra mengobi kunrai karena sama-sama menggunakan media angin. Angin dianggap sebagai sesuatu yang hidup dan bergerak, bahkan dapat menyampaikan pesan kepada orang lain. Namun yang membedakannya adalah mantra mengobi makunrai untuk memanggil orang yang belum menjadi kekasih, sedangkan mantra ini digunakan untuk memanggil orang yang sudah menjadi kekasih untuk menyampaikan rasa rindu dan ingin bertemu. Keenam, patun rukbai ini, mantra menundukkan istri. Tubuh alusukku malai tubuh alusukmu, ati alusukku malai ati malusukmu, nyawa alusukku malai nyawa alusukmu, rasa alusukku malai rasa alusukmu, urante tubuhmu ubalenggu nyawamu. Mantra ini ditujukan untuk istri atau suami agar tidak suka marah. Mantra ini dibaca pada saat sasaran tidur dengan mengambil napas sasaran kemudian dibacakan mantra. Mantra ini merupakan mantra untuk menundukkan istri. Makna mantra ini adalah dengan mengambil jiwa dan memasukkan ke dalam dirinya agar istri merasa takut untuk marah. Kalimat dalam mantra ini terdapat kata, tubuh halusukku mengambil tubuh halusukmu, hati halusukku mengambil hati halusukmu, nyawa halusku mengambil nyawa halusmu, rasa halusku mengambil rasa halusmu, kurantai tubuhmu, kupenjara jiwamu. Makna mantra ini adalah segala sesuatu yang ada di dalam diri sang istri dimasukkan ke dalam tubuh sang suami. Dengan begitu dipercaya sang suami dapat menguasai istrinya dan tidak akan berani marah-marah. Ketujuh, asegekeng bantara keberanian Nuru Muhammad alepu kak rilala rirsaliweng alepu kak nabali singin na malalay masik ka rilala kota basin na Allah Ta'ala nadoko kak naserlipur kak rilala rirsaliweng wajurante na bagajali kupasat tasepa wala barakka na kumpayakun asyhadu Allahu adam. Mantra tersebut diucapkan ketika hendak berhadapan dengan musuh. Mantra ini diyakini bisa menahan rasa sakit ketika berhadapan dengan musuh. Mantra ini merupakan mantra yang digunakan untuk berhadapan dengan musuh. Kalimat dalam mantra ini banyak menyebutkan kalimat-kalimat seperti nama Allah, Nabi Muhammad, alif, kumpayakun, syahadat, dan Nabi Adam. Kata-kata yang disebutkan adalah kata-kata yang suci seperti nama Allah. Segala sesuatu yang dilakukan tidak akan tercapai tanpa seizin Allah sebagai sang pencipta. Nama Nabi di sini bermakna sebagai orang yang suci dan menjadi utusan Allah. Sedangkan kata alif, kumpayakun, dan syahadat adalah perisai dari mantra ini. Makna mantra ini ialah untuk memohon perlindungan agar ketika bertempur tidak merasakan sakit. Nama-nama yang disebutkan dalam mantra ini merupakan sandaran untuk kemanjuran mantra ini agar dapat berkah dan merupakan letak dari kekuatan mantra tersebut. Kedelapan, pasopo kolo-kolo, mantra pelindung dari hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya begindale, ya basitrami, ya basitumbu, ya kursani, ya yakuni,
ya Raja Maula, ajak mendekat, masihlah suraki, tamak mana kori tubuhku. Mantra ini digunakan untuk menghindarkan diri dari hewan buas supaya tidak dimangsa. Dibaca setiap kali mau mandi, ambil air dalam gayung kemudian dibaca 3 kali dan siramkan ke tubuh, ulangi sampai 3 kali. Mantra ini merupakan mantra yang digunakan untuk terhindar dari hewan buas. Makna mantra ini adalah menyebut beberapa nama yang diyakini mampu menghindarkan diri darinya, bahaya hewan-hewan dan nama-nama tersebut sebagai sandaran, dan situlah kekuatan dari mantra tersebut. Mantra ini digunakan ketika mandi. Pada kalimat pertama atau kalimat pembuka membaca bismillah. Kata bismillah yaitu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, artinya meminta kepada Allah agar keinginannya dapat dikabulkan. Nama-nama lain yang ada dalam mantra ini yaitu Ya Bagindana, Ya Basitrami, Ya Basitumbu, Ya Kursani, Ya Yakuni, Ya Raja Maula. Kalimat-kalimat ini merupakan sandaran dan unsur sugesti untuk kemanjuran dari mantra. Dipercaya dengan menyebut nama-nama orang, maka hewan tidak berani mendekati si pembaca mantra, dan di sini letak kekuatan mantra. Itulah tadi sapok jenis-jenis mantra suku Bugis bagian 2. Kami ingatkan kembali video ini hanya untuk menambah wawasan kebudayaan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salamaki.